Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Heru Setiawan MPD selaku dosen pembimbing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ina Julianti, NIM 17250201002 dari kelas 1A, Prodi D3 Keperawatan Ponorogo. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tentang penyakit anemia. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu atau udah paham, tapi juga banyak yang belum mengerti, ada beberapa yang belum mengerti tentang penyakit anemia. Jadi, apa sih penyakit anemia itu? Penyakit anemia atau anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia mudah pucat dan mudah lelah. Nah, di slide selanjutnya penyebab anemia secara garis besar. Ada 3 teman-teman penyebab anemia secara garis besar. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dan penyebab anemia secara umum. Anemia akibat kekurangan zat besi, anemia pada masa kehamilan, anemia akibat pendarahan, anemia aplastik, anemia hemolitik, anemia akibat penyakit kronis, anemia sel sabit atau sickle cell anemia, dan yang terakhir thalassemia. Nah teman-teman, di slide selanjutnya ini juga ada tentang gejala anemia. Jadi gejala anemia itu ada banyak ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan supaya nanti jika teman-teman merasa di diri teman-teman sendiri timbul gejala-gejala seperti ini, teman-teman bisa lebih waspada dan bisa segera memeriksakan diri ke dokter. Jadi gejala anemia itu apa aja sih? Yang pertama ada lemas dan cepat lelah, kemudian sakit kepala dan pusing, sering merasa mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kemudian kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dan juga ada dingin di tangan dan di kaki. Nah teman-teman, bila makin terasa bertambah parahnya kondisi anemia, teman-teman harus segera periksakan ke dokter ya. Periksakan diri Anda ke dokter apabila merasa cepat lelah atau mengalami gejala anemia yang makin lama makin memburuk. Kemudian bila Anda menderita anemia yang memerlukan pengobatan jangka panjang atau bahkan rutin menerima transfusi darah, maka Anda perlu melakukan kontrol rutin ke dokter untuk memantau perkembangan penyakit. Juga konsultasikan dengan dokter jika Anda mengalami kondisi yang dapat menimbulkan anemia seperti penyakit ginjal, gangguan menstruasi, kanker usus, atau wasir. Bagi ibu hamil, menurunnya hemoglobin merupakan hal yang normal untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Periksakan kehamilan secara rutin ke dokter kandungan. Dokter kandungan akan memberikan suplemen untuk mencegah anemia saat kehamilan. Bila Anda menderita kelainan genetik yang menyebabkan anemia, misalnya thalassemia, atau memiliki keluarga yang menderita penyakit tersebut, disarankan untuk konsultasi dengan dokter sebelum berencana memiliki keturunan. Kemudian diagnosa anemia. Yang pertama, kadar hemoglobin normal tergantung pada usia, kondisi, dan jenis kelamin. Seseorang bisa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobin berada di bawah angka berikut. Yang pertama, pada anak-anak 11-13 gram per desiliter. Yang kedua, ibu hamil 11 gram per desiliter. Yang ketiga, laki-laki 14-18 gram per desiliter.
Yang keempat, perempuan 12-16 gram per desiliter. Melalui tes darah, dokter juga akan mengukur kadar zat besi, hematokrit, vitamin B12, dan asam folat dalam darah, serta memeriksa fungsi ginjal. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab dari anemia. Selain tes darah, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan lain untuk mencari penyebab anemia seperti endoskopi. Endoskopi itu untuk melihat apakah lambung atau usus mengalami pendarahan. Kemudian USG panggul untuk mengetahui penyebab gangguan menstruasi yang menimbulkan anemia. Juga bisa pemeriksaan aspirasi sumsum tulang untuk mengetahui kadar, bentuk, serta tingkat kematangan sel darah dari pabriknya langsung. Dan yang terakhir, pemeriksaan sampel cairan ketuban saat kehamilan guna mengetahui kemungkinan janin menderita kelainan genetik yang menyebabkan anemia. Nah, selanjutnya teman-teman, ada pencegahan anemia. Anemia itu bisa dicegah kok teman-teman dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga mengandung banyak vitamin. Yang pertama ada zat besi. Sumber terbaik zat besi adalah daging sapi dan daging lainnya. Makanan lain yang kaya zat besi termasuk kacang-kacangan, lentil, sereal, sayuran berdaun hijau tua, buah kering, selai kacang, dan kacang-kacangan. Kemudian vitamin B12. Vitamin ini banyak terkandung dalam daging dan produk susu. Kemudian vitamin C. Makanan yang mengandung vitamin C itu seperti jeruk, melon, beri, membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, selanjutnya penanggulangan anemia. Yang pertama, konseling untuk membantu memilih bahan makanan dengan kadar besi yang cukup secara rutin pada usia remaja. Yang kedua, meningkatkan konsumsi besi dari sumber hewani seperti daging, ikan, unggas, makanan laut, disertai minuman sari buah yang mengandung vitamin C atau asam askorbat untuk meningkatkan absorpsi besi dan menghindari atau mengurangi minuman kopi, teh, es teh, minuman ringan yang mengandung karbonat, dan minuman susu pada saat makan. Selanjutnya yang ketiga, suplementasi besi merupakan cara untuk menanggulangi ADB di daerah dengan prevalensi tinggi. Kemudian screening anemia, pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit masih merupakan pilihan untuk screening anemia defisiensi besi. Kemudian pengobatan anemia. Anemia itu juga bisa diobati kok teman-teman, jadi jangan khawatir. Anemia kekurangan zat besi. Bentuk anemia ini diobati dengan suplemen zat besi yang mungkin Anda harus minum selama beberapa bulan atau lebih. Jika penyebab kekurangan zat besi kehilangan darah, selain dari haid, sumber pendarahan harus diketahui dan dihentikan. Hal ini mungkin melibatkan operasi. Selanjutnya, anemia kekurangan vitamin. Anemia pernisiosa diobati dengan suntikan, yang seringkali suntikan seumur hidup. Vitamin B12. Anemia karena kekurangan asam folat diobati dengan suplemen asam folat. Kemudian anemia penyakit kronis. Tidak ada pengobatan khusus untuk anemia jenis ini. Suplemen zat besi dan vitamin umumnya tidak membantu jenis anemia ini. Namun, jika gejala menjadi parah, transfusi darah dan atau suntikan eritropoietin sintetis, hormon yang biasanya dihasilkan oleh ginjal, dapat membantu merangsang produksi sel darah merah dan mengurangi kelelahan. Nah, selanjutnya juga ada aplastik anemia. Pengobatan untuk anemia ini dapat menyangkut transfusi darah untuk meningkatkan kadar sel darah merah. Kemudian yang kedua, anemia terkait dengan penyakit sumsum tulang. Pengobatan berbagai penyakit dapat berkisaran dari obat yang sederhana hingga kemoterapi untuk transplantasi sumsum tulang. Kemudian anemia hemolitik. Mengelola anemia hemolitik termasuk menghindari obat-obatan tertentu, mengobati infeksi terkait, dan menggunakan obat-obatan yang menekan sistem kekebalan Anda yang dapat menyerang sel-sel darah merah.
Pengobatan singkat dengan steroid, obat penekanan kekebalan atau gamma globulin dapat membantu menekan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel darah merah. Sickle cell anemia. Pengobatan untuk anemia ini dapat mencangkup pemberian oksigen, obat menghilangkan rasa sakit, baik oral dan cairan infus untuk mengurangi rasa sakit dan mencegah komplikasi. Dokter juga biasanya menggunakan transfusi darah, suplemen asam folat, dan antibiotik. Ya, yang terakhir kesimpulan. Anemia sering dijumpai di masyarakat dan mudah dikenali atau didiagnosa. Tanda dan gejalanya beragam seperti pucat, lemas, dan mual. Pendiagnosaan anemia dapat ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, yakni adanya penurunan kadar Hb. Nah, teman-teman, sudah sampai di akhir slide. Itu tadi penjelasan saya mengenai penyakit anemia. Mungkin masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.